Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Dalam video kali ini kita akan sama-sama mengkaji surat Al-Masad, surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini memiliki keunikan tersendiri dan mengandung banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Surat ini diturunkan di kota Mekah, jadi ia termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Mekah adalah tempat yang penuh dengan sejarah dan keberkahan, di mana banyak wahyu Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Masad sendiri membawa maksud sabut, yaitu tali yang digunakan untuk menyalakan api. Ini adalah simbol yang sangat kuat dalam konteks surat ini, menggambarkan azab yang akan menimpa mereka yang menentang kebenaran. Walaupun hanya mengandungi 5 ayat pendek, tetapi setiap satunya penuh dengan pengajaran. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Surat Al-Masad menceritakan tentang nasib Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan istrinya Ummu Jamil, yang menentang ajaran Islam. Mereka berdua dikenal sebagai musuh utama Islam pada masa awal penyebarannya. Allah SWT telah menjanjikan azab kepada mereka di akhirat kelak. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa setiap tindakan kita di dunia ini akan ada balasannya di akhirat. Surat ini juga mengingatkan kita, bahwa harta dan kekayaan dunia tidak akan dapat menyelamatkan seseorang daripada azab Allah SWT. Harta benda dan kekayaan yang kita kumpulkan, tidak akan berarti apa-apa, jika kita tidak menggunakannya di jalan Allah. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah ini, dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat dan beriman. Semoga kita semua dijauhkan daripada azabnya dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Semasa Nabi Muhammad SAW mula berdakwah secara terbuka, baginda sering menghadapi tentangan hebat. Salah seorang penentang yang paling keras ialah Abu Lahab. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya di Bukit Safa. Baginda mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah SWT. Melihat hal ini, Abu Lahab berasa sangat marah. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Binasalah engkau." Lalu, turunlah surat Al-Masad sebagai teguran keras daripada Allah SWT terhadap Abu Lahab dan istrinya. Nama sebenar Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Beliau mendapat gelaran Abu Lahab yang bermaksud bapa kepada api, kerana wajahnya yang kemerahan. Abu Lahab adalah bapa saudara kandung Nabi Muhammad SAW. Walaupun mempunyai hubungan darah yang dekat, Abu Lahab adalah musuh ketat Islam. Dia dan istrinya, Ummu Jamil, sering menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ummu Jamil pula dikenali gemar menyebarkan fitnah dan meletakkan duri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Ayat pertama ini adalah kutukan Allah SWT terhadap Abu Lahab. Abu Lahab, seorang tokoh yang terkenal dengan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam, menjadi simbol keangkuhan dan kezaliman. Dalam ayat ini, Allah SWT dengan tegas menyatakan kehancuran bagi Abu Lahab, yang namanya sendiri bermaksud Bapa Api. Ini adalah peringatan keras bagi mereka yang menentang kebenaran dan keadilan. Binasalah kedua tangannya, menunjukkan bahawa segala usaha dan usahanya untuk menentang Islam akan sia-sia. Abu Lahab menggunakan segala cara untuk menghalang penyebaran Islam, termasuk menggunakan kekayaannya dan pengaruhnya. Namun, ayat ini menegaskan bahawa semua usaha tersebut tidak akan berhasil dan akan berakhir dengan kehancuran. Hartanya dan apa yang dia usahakan tidak dapat menolongnya. Al-Masad 2, Abu Lahab adalah seorang yang sangat kaya dan berpengaruh. Dia percaya bahawa kekayaannya dapat melindunginya dari segala bahaya. Namun, ayat ini menegaskan bahawa harta kekayaan yang dimiliki Abu Lahab tidak akan dapat menyelamatkannya daripada azab Allah SWT. Kekayaan dan usaha duniawi tidak ada nilainya di hadapan keadilan ilahi. Ayat ini menegaskan bahawa harta kekayaan yang dimiliki Abu Lahab tidak akan dapat menyelamatkannya daripada azab Allah SWT. Ini adalah peringatan bagi semua orang bahawa kekayaan duniawi tidak boleh dijadikan sandaran. Hanya iman dan amal soleh yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih. Dia akan dibakar dalam api yang menjulang. Ayat ini menggambarkan dengan jelas azab neraka yang akan diterima oleh Abu Lahab. Api yang menjulang adalah simbol azab yang sangat pedih dan tidak terbayangkan.
Ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka yang menentang kebenaran dan menyebarkan kebatilan. Ayat ini menggambarkan dengan jelas azab neraka yang akan diterima oleh Abu Lahab. Gambaran api yang menjulang ini adalah peringatan bagi semua orang tentang akibat dari menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan yang tidak terbayangkan. Dan begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar. Ayat ini ditujukan kepada istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil seperti suaminya juga terkenal dengan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Dia digambarkan sebagai pembawa kayu bakar karena sikapnya yang suka mengapi-apikan permusuhan terhadap Islam. Ayat ini ditujukan kepada istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah seorang wanita yang sangat berpengaruh dan menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan kebencian terhadap Islam. Dia sering menyebarkan fitnah dan menghasut orang lain untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Dia digambarkan sebagai pembawa kayu bakar karena sikapnya yang suka mengapi-apikan permusuhan terhadap Islam. Kayu bakar adalah simbol dari fitnah dan hasutan yang dia sebarkan. Ini menunjukkan betapa besar peranannya dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan. Di lehernya ada tali yang dipintal dari tali sabut. Ayat ini menggambarkan kehinaan yang akan menimpa Ummu Jamil di akhirat. Tali sabut di lehernya adalah simbol kehinaan dan seksaan yang akan dia terima sebagai balasan atas perbuatannya. Ayat ini menggambarkan kehinaan yang akan menimpa Ummu Jamil di akhirat. Tali sabut di lehernya adalah simbol kehinaan dan seksaan. Ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Tali sabut di lehernya adalah simbol kehinaan dan seksaan. Ini adalah peringatan bagi semua orang tentang akibat dari menyebarkan kebencian dan permusuhan. Hanya dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, seseorang dapat terhindar dari azab yang pedih. Tali sabut di leher Ummu Jamil bukanlah sekadar hukuman fisikal. Ia adalah metafora yang mendalam tentang azab dan kehinaan di akhirat. Pada zaman dahulu, tali sabut digunakan untuk mengikat kayu bakar. Ini menggambarkan peranan Ummu Jamil yang sentiasa menambah api permusuhan terhadap Islam. Tali di leher juga melambangkan kekangan dan kesengsaraan yang akan dialaminya di akhirat. Harta ilusi duniawi. Kisah Abu Lahab dan istrinya memberi pengajaran penting tentang harta dunia. Walaupun mereka kaya dan berpengaruh di Mekah, harta benda mereka tidak mampu melindungi mereka daripada kemurkaan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa harta dunia hanyalah sementara. Ia tidak menjamin kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, keimanan dan amal soleh adalah bekalan yang paling berharga untuk menghadapi hari pembalasan. Surat Al-Masad syarat dengan pengajaran berharga untuk kita semua. Surat ini mengandung banyak hikmah yang dapat kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Antaranya, keimanan mengatasi hubungan darah. Ini menunjukkan bahwa iman dan keyakinan kepada Allah SWT lebih penting daripada hubungan keluarga. Walaupun Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW, permusuhannya terhadap Islam mengundang kemurkaan Allah SWT. Ini mengajarkan kita bahwa kedekatan keluarga tidak bisa menjadi alasan untuk menolak kebenaran. Kedua, harta dunia tidak menjamin kebahagiaan. Banyak orang yang terjebak dalam mengejar kekayaan, namun lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Kekayaan Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah SWT. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa harta benda tidak akan berguna di akhirat jika tidak digunakan dengan cara yang benar. Ketiga, fitnah dan hasutan adalah perbuatan keji. Menyebarkan fitnah dapat merusak hubungan dan menciptakan permusuhan di antara manusia. Sikap Ummu Jamil yang suka menyebarkan fitnah digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Ini adalah simbol dari perbuatan buruk yang membawa kehancuran. Keempat, azab Allah SWT sangat pedih. Azab ini adalah balasan bagi mereka yang menolak kebenaran dan melakukan kejahatan. Gambaran neraka dan tali sabut di leher adalah peringatan keras tentang azab di akhirat. Ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa agar terhindar dari siksa yang pedih. Pengajaran dari surat Al-Masad masih relevan hingga ke hari ini.
Kita sering melihat individu yang kaya raya dan berpengaruh tetapi jauh daripada Allah SWT. Mereka lupa bahwa harta dunia hanyalah pinjaman dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Justru, marilah kita jadikan kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil sebagai iktibar. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada azabnya. Surat Al-Masad adalah peringatan keras kepada seluruh umat Islam. Ia mengajar kita tentang pentingnya keimanan, bahaya menentang kebenaran, dan hakikat sementara harta dunia. Semoga kita sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam dan dijauhkan daripada azab Allah SWT. Surat Al-Masad. Surat ke-111, 5 ayat karakter nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Sabses lablest. Rugilah dua tangan Abi Lahab dan telah rugi dia. Tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan. Ia akan masuk api yang mempunyai julangan. Dan perempuannya pemikul kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. So'udmim. Catatan kecil surat Al-Lahab. 5 di lehernya ada tali dari sabut. Pada ayat ini dikamuskan kata tali dan leher. Surat ini turun sesaat setelah kembali Nabi dari Isra Miraj.